Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel PCU BMC Mandalika. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perbedaan Bell palsy dan stroke. Jadi banyak pasien dan keluarga pasien yang bertanya ketika ada keluarganya yang mengalami merot atau kemiringan separuh wajah. Jadi rata-rata mereka ketika melihat keluarganya merot atau wajahnya miring sebelah, biasanya identik mendiagnosa mereka dengan kasus stroke. Jadi tidak selamanya kasus merot itu kasus stroke. Jadi kita akan jelaskan yang pertama adalah ketika separuh wajah tidak simetris atau merot dan tidak ada gangguan pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, bisa saja itu terindikasi kasus Bell palsy. Jadi apa perbedaan stroke dan Bell palsy? Bell palsy sendiri adalah kelumpuhan otot wajah yang menyebabkan salah satu sisi wajah tampak merot atau melorot ke arah kiri atau kanan. Jadi tak heran jika sebagian orang menganggap bahwa kondisi ini serupa dengan stroke. Jadi Bell palsy dan stroke adalah penyakit yang berbeda. Dan stroke terjadi akibat adanya kelainan pembuluh darah di bagian otak. Sedangkan Bell palsy adalah peradangan pada saraf wajah. Jadi perbedaan lainnya terletak pada kondisi wajah saat terjadi kelumpuhan. Pada kasus stroke, meski mulut dalam kondisi miring, pengidap masih bisa menutup kedua matanya. Sedangkan pada kasus Bell palsy, pengidap tidak dapat menutup mata dengan sempurna saat terjadi kelumpuhan pada separuh wajah. Jadi kelumpuhan wajah akibat Bell palsy umumnya bersifat sementara sehingga bisa disembuhkan dengan pengobatan yang tepat. Hanya mengidap dengan gejala lebih parah yang membutuhkan penanganan serius. Jadi tujuannya untuk mempercepat kesembuhan dan mencegah komplikasi jangka panjang. Jadi pengobatan Bell palsy meliputi konsumsi obat dan melakukan tindakan fisioterapi. Jadi gejala utama Bell palsy adalah kelumpuhan wajah ditandai dengan salah satu wajah tampak melorot atau merot yang disertai dengan gangguan pada mata. Namun bukan berarti hanya terdapat satu gejala saja. Dari pengidap Bell palsy juga merasakan nyeri di sekitar rahang dan belakang telinga. Kemudian pusing, menurunnya kemampuan mengecap rasa, kemudian mata berair. Dan itulah perbedaannya. Kemudian stroke disebabkan oleh penyumbatan pembuluh darah atau pemecahan pembuluh darah di otak. Sedangkan penyebab Bell palsy berasal dari kerusakan saraf wajah, tepatnya pada bagian saraf kranial ke-7. Jadi kerusakan saraf ini menyebabkan peradangan yang mempengaruhi saraf untuk mengendalikan wajah. Kemudian gejala stroke umumnya berlangsung cepat atau tiba-tiba, sedangkan serangan Bell palsy bisa terjadi secara bertahap dan baru memburuk dalam hitungan hari. Sedangkan penderita stroke umumnya merasakan gejala yang tidak dialami penderita Bell palsy. Antara lain sebagian wajah lemah diikuti mati rasa atau lemas di lengan, kemudian tungkai di satu sisi tubuh. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalau stroke biasanya ada kelemahan di anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Kemudian biasanya bingung, susah bicara dan tidak bisa memahami pembicaraan. Kemudian mengalami gangguan penglihatan, susah berjalan, pusing, kehilangan keseimbangan, sakit kepala yang sangat parah. Jadi stroke adalah kondisi darurat medis. Jika ada penderita mengalami gejala stroke, segera cari pertolongan medis atau bawa penderita ke rumah sakit terdekat. Jadi itulah perbedaan Bell palsy dengan stroke. Bagi teman-teman yang mempunyai keluarga yang
mengidap kasus yang mirip dengan stroke atau Bell palsy, kemudian teman-teman juga mempunyai keluarga yang mengidap stroke tapi dikira Bell palsy, lebih baik teman-teman membawa keluarga tersebut ke rumah sakit agar mendapatkan pemeriksaan untuk menentukan diagnosa dari kasus yang dialaminya. Jadi hindari pemijatan atau perawatan pemijatan kepada pasien Bell palsy. Jadi itu saran saya, hindari pemijatan kepada kasus Bell palsy supaya tidak menimbulkan masalah yang lebih parah lagi. Jadi pengalaman saya di klinik, banyak sekali pasien Bell palsy melakukan tindakan perawatan pemijatan dengan tekanan yang sangat keras sehingga merusak jaringan di otot, sehingga kadang-kadang pasien setelah dilakukan pemijatan dengan tekanan yang keras, rata-rata muka mereka ada yang memar dan kondisi Bell palsy-nya semakin parah. Demikian video kali ini, semoga video ini bermanfaat dan tetaplah jaga kesehatan karena sehat itu murah, tapi sehat akan berubah menjadi mahal ketika sehat berubah menjadi sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.